pembina dan pelatih Teater MAN 1 Tulungagung. Anak-anak, jadi hari ini kita berlatih meditasi dan monolog. Jadi proses meditasi itu harus kita lakukan dengan kaki bersila. Terus kita harus melakukan tarik nafas dan hembuskan nafas. Kemudian pada saat kita mulai meditasi, kita menutup mata. Kemudian yang memimpin meditasi mengarahkan, jadi menceritakan sesuatu tentang bagaimana berkelana dan bagaimana menikmati alam, mendengarkan suasana-suasana yang indah, mendengarkan gemercik air terjun, mendengarkan suara burung yang berkicau, melihat pemandangan, bahkan kita pun untuk menyampaikan untuk bahwa kita di situ menghirup udara segar. Jadi ketika meditasi itu kita akan berpindah dari dunia nyata ke dunia naskah. Jadi disitulah kita bermain melakukan meditasi agar kita bisa refresh. Oh, kita akan setelah ini akan memerankan sesuatu. Jadi kita berpindah dari yang kehidupan nyata, mungkin pelajar yang sibuk dengan belajar, kemudian kita berpindah menjadi tokoh di dalam sebuah naskah. Maka perlu kita di situ ketika meditasi itu kita arahkan untuk bersantai, rileks, tarik nafas dan sebagainya. Ya, jadi setelah siswa kita arahkan untuk menutup mata, mereka sudah merasakan, oh iya, apa yang dipandu oleh pembina tadi, dia rasakan bagaimana dia menutup mata, tubuhnya tegak, kemudian dia tarik nafas, satu persatu mereka itu akan merasa bahwa oh ini nyaman ya seperti ini. Jadi mereka menutup mata, tenang dan menghayati apa yang kita sampaikan, tenang. Akhirnya nanti kita akan setelah itu kita kembali ke dunia nyata. Buka mata dan berteriak. Jadi setelah kita melakukan meditasi, materi berikutnya adalah monolog. Monolog adalah ungkapan isi hati seorang sastrawan, dan di situ disampaikan dengan aku lirik. Jadi tokoh merasakan keluh kesah tentang kehidupan, dia sampaikan, dan nanti kalian akan membaca satu persatu dengan penuh penghayatan. Jadi kata-kata bagi sastrawan adalah sangat bermakna. Hanya kata tetapi gitu aja nanti efeknya luar biasa. Jadi silahkan kalian pahami, kalian baca dalam hati, kemudian nanti ketika kita membaca itu sampaikan dengan ekspresi, mungkin bisa dengan berdiri, mungkin dengan mengekspresikan sesuatu, gitu bisa. Sekarang satu persatu kalian akan membaca monolog. Kata-katanya seperti ini. Jadi kalau kita membaca terus tiap kata-katanya gitu ya. Jadi setelah kita membaca monolog tadi, di situ ada kata-kata tapi sendiri tak bermakna tak peduli, sadar bahwa pada akhirnya semua orang dalam hidup ini akan pergi, bahwa aku bisa berkontribusi bagi hidupnya, aku bertanggung jawab pada diriku sendiri, tapi aku pun berkontribusi pada kehidupan orang lain. Ini bermakna bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita perlu orang lain untuk memberi dukungan pada kita tentang kehidupan kita. Jadi bila kita nanti berhasil, kita perlu dukungan orang lain. Apalagi kalau suasana-suasana haru, suasana-suasana bahagia itu butuh orang lain.
Kadang juga dalam kesendirian, dalam kesuksesan, orang juga akan sepi kalau tidak ada temannya yang memberi apresiasi. Jadi sendiri itu secara proporsional aja, kesendirian itu secara proporsional aja, jangan sampai berlarut-larut. Kita butuh orang lain, kita harus bisa bersosialisasi, harus bisa bekerja sama, apalagi menjalani hidup nanti, orang tidak bisa sendiri, itu tidak bisa. Terima kasih. Kita akhiri dulu pertemuan latihan kali ini. Untuk supaya kita bersemangat, silahkan tepuk tangan semuanya. Mari kita mengenal lebih lanjut tentang teater. Lima, apa itu teater? Ya, bisa. Teater adalah sebuah dunia seni peran. Jadi di teater itu orang akan memerankan. Jadi ada naskah drama, di situ ada epilog, ada yang monolog, ada yang untuk mengakhiri cerita juga ada. Jadi di situ benar-benar kita akan bereksperimen tentang kehidupan, tapi dalam situasi yang tidak sungguh-sungguh gitu. Jadi makanya kita bermain, namanya bermain drama. Teater itu bermain drama. Itu dalam khasanah sastra kita, drama itu sebenarnya banyak. Drama itu banyak. Ada yang ada ketoprak, ada ludruk, itu juga drama. Tapi untuk yang teater ini benar-benar kita itu benar-benar merasa mengolah. Makanya ketika berteater nanti ada latihan-latihannya, ada latihan pernapasan, latihan vokal, bahkan latihannya ekstrim di hutan, ada yang berteriak, di pantai, itu kan asik. Jadi kita benar-benar melepaskan beban gitu. Jadi berteater itu mengasihkan, berteater itu kita bisa merasakan bagaimana sesuatu yang damai, bagaimana sesuatu yang susah itu di teater itu kita akan bisa menarik sebuah nilai-nilai kehidupan dari berteater. Kenapa harus meditasi? Ya, pertanyaan yang berikutnya tentang kenapa harus bermeditasi ketika berteater. Karena pada saat kita menghadapi kehidupan, mungkin kalau siswa harus belajar, harus berujian, itu jenuh ya. Terus kemudian ketika kita berteater, berkumpul dengan teman-teman, nah di situ berteater itu kan akan membuka naskah, akan membaca sebuah tutorial kehidupan. Maksudnya di naskah itu ada cerita tentang seseorang, mungkin di monolog ada monolog tentang seseorang, tentang ayah, tentang anak, tentang. Nah kita mengubah diri kita untuk menjadi tokoh tadi itu butuh yang namanya meditasi. Jadi kita menenangkan diri, kemudian jiwa kita sudah tenang kan, sudah tenang, nyaman gitu. Kita mengalihkan dunia kehidupan yang nyata itu ke dunia tokoh. Jadi meditasi itu berguna untuk mengalihkan perasaan kita dari kehidupan nyata kita, seorang pribadi kita siapa, terus masuk ke dunia tokoh. Nah itu butuh yang namanya meditasi. Demikian tadi pembahasan kita tentang kecerdasan emosional dan keterkaitannya dengan seni teater. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi latihan hari ini sudah selesai dan cukup sampai di sini dengan ditutup pembagian reward.